kami sudah berada di 20 Cafe. Dan di Bincang Polstri edisi kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kira-kira siapa nih tamunya? Kita kedatangan tamu Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Polstri tahun 2021. Wow, berarti akan seru banget Bincang Polstri edisi kali ini ya. Pastinya dong. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, jangan lupa untuk follow Instagram UKM WPS di @ukmwps.polstri, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di LPM WPS. Juga jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.ukm-wps.polstri.ac.id. Nah nih, sebelum kita berbincang-bincang sama gestar kita pada hari ini, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jaya sebagai pengurus organisasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dan tahun 2020. Memories die out too hard. When we were traveling the mountains, just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, suddenly laying under palm trees, waiting for the sun. Baik rekan-rekan mahasiswa, saat ini kami sudah bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Polstri tahun 2021. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh nih ya, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan bintang tamu kita pada hari ini. Boleh dimulai dulu dari kakak Presmanya nih. Oke, baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Denis dari jurusan Manajemen Informatika, Prodi D4 Meja Informatika. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan menjadi Presiden Mahasiswa atau Ketua BEM Polstri 2021. Dan kalau saya, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika semester 4. Saya diamanahkan menjadi wakil BEM tahun 2021. Kita sama-sama tahu nih Kak, udah kenalan sama Kak Denis sebagai Presiden Mahasiswa dan Kak Fikri ya sebagai Wapresma tahun 2021 ini. Dan mungkin Abdul Nelly kita ngucapin selamat dulu kali ya untuk mereka. Oke, terima kasih, Mbak. Congratulations untuk terpilihnya Yeah. sebagai Yeah. Presiden dan Wakil Presiden tahun 2021. Ya. Pertama-tama kami juga mau ucapin selamat datang Kak di Bincang Polstri edisi Yeah. kali ini. Jadi udah resmi nih melewati pelantikan tanggal 24 Juni 2021. Jadi bisa diceritain gimana sih perasaannya terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden mahasiswa Polstri tahun 2021? Boleh. Ya. Jawab dari Kakak ya. Oke, tentunya kami sangat senang ya, sangat bangga lah bisa memberikan kontribusi yang maksimal sebagai mahasiswa, bisa memberikan peran mahasiswa yang maksimal sebagai mahasiswa dengan bergabungnya kami sebagai ketua dan wakil badan eksekutif mahasiswa. Mungkin tentunya keinginan kami juga, harapannya kebahagiaan kami ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat Polstri yang ada di kampus pada hari ini. Baik, boleh lanjut dari Kakak Wapresmanya nih. Baik. Silakan Kak. Kalau saya, perasaan saya sama seperti Denis, Kak. Itu perasaan saya senang dan juga terharu. Itu aja. Berarti ada rasa campuran antara sedihnya itu sedih bangga itu Yeah. ya bener banget. Dan tadi juga udah nih ya perasaan. Nah, kalau misalnya untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden mahasiswa itu pasti nggak lepas dari yang namanya motivasi diri sama tantangan yang dihadapi nih. Nah, kira-kira apa sih motivasi kakak biar bisa sampai sekarang nih jadi presiden dan wapres terpilih? Juga tantangan yang kakak hadapin dalam jadi presiden dan wapresnya ini. Mungkin dari Kak Denis dulu Kak ya. Oke, mungkin kalau motivasi saya berdiri pada hari ini tentunya pertama kali adalah orang tua, ibu dan ayah saya ya.
Selanjutnya adalah prinsip hidup. Saya memegang prinsip sejak kecil ya, sejak saya tumbuh lah berkembang itu sebuah hadis yang berbunyi khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi bagaimana caranya saya bisa bermanfaat bagi orang banyak? Salah satunya dengan cara saya mencalonkan diri sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa pada hari ini. Nah mungkin sekarang untuk tantangan kakak menjadi Presma nih, kira-kira apa tuh? Oke, tantangannya tentu menjadi pemimpin ya, dimanapun pemimpin itu tentunya banyak. Apalagi ada yang mengatakan menjadi pemimpin itu menderita. Tentu tantangan kami baik dari manajemen waktu, baik dari kuliah, dari pertemanan kami yang habis gitu untuk nongkrong nggak ada gitu. Jadi sibuk menghabiskan waktu dengan ormawa kami. Gitu. Oke, dan mungkin untuk Kak Fikri nih, motivasi diri kakak jadi Wapresma dan tantangan untuk menjadi Wapresma itu sendiri. Kalau dari saya sendiri Mbak, itu motivasi saya sendiri yaitu cuman ingin satu, yaitu ingin menjadikan Politeknik Negeri Sriwijaya itu menjadi nomor 1 Mbak, Oke. dalam tingkat kevokasian. Oke. Dan dan untuk tantangannya sendiri mungkin dalam kinerja kami mungkin COVID ini ya Mbak. Covid ya. Iya, benar banget mungkin tuh, benar-benar. mungkin kami mengadakan proker dari kami kan itu kan terkendala dari COVID. Tapi kami tidak menyerah Mbak. Kami bagaimana kami mengatasi COVID itu, tetapi kami masih bisa untuk mengerjakan proker kami Mbak. Covid intinya bukan halangan untuk Anda. Iya betul Mbak. Hajar terus Mbak. Hajar terus. Gas terus. Nah, ngomong-ngomong tentang proker, yang pasti sebelum mencalonkan diri sebagai Presma dan Wapresma itu sudah dipersiapkan dari jauh hari nih ya Kak ya? Betul. Bisa di spoiler gak nih? Apa sih program kerja atau gebrakan-gebrakan baru yang nantinya bakal kita lihat di masa kepemimpinan kakak selaku Presma dan Wapresma Polsri tahun 2021? Boleh? Ya, boleh dari kakak. Mungkin kalau kami itu ada Bahasa Makarya Mbak, dan kami ada 3 tuh Mbak. Yang Iya. pertama ada Bahasa Makarya, yang kedua itu ada upgrading Ormawa, yang ketiga itu ada Butek. Butek itu budaya teknologi Mbak. Nah, mungkin untuk penjelasannya dibagi sama Denny saja Mbak. Oke, boleh. Ya, seperti tadi Mas Fikri ya bilang ada Bahtera Mahakarya, yang selanjutnya ada upgrading Ormawa atau bimbingan teknik, yang selanjutnya juga ada Pasar Butek. Pasar Butek itu pasar budaya dan teknologi. Jadi yang pertama Bahtera Mahakarya itu suatu hal lomba ataupun kegiatan yang menjurus ke vokasian, itu insya Allah bakal kami lakukan tingkat nasional. BIMTEK atau upgrading Ormawa itu ya jadi seperti BIMTEK pada umumnya, menjelaskan birokrasi di kampus, surat menyurat dan sebagainya macamnya. Selanjutnya ada pasar budaya teknologi, itu kita live streaming ataupun kita melakukan kegiatan-kegiatan tentang menceritakan tentang budaya kita Indonesia dan terutama Palembang, dan juga tentang teknologi, terutama teknologi yang diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswa Polsri. Berarti ketiga program itu sudah mencakup dari segala aspek ya berarti. Iya betul. Nah, dari ketiga proker tadi nih yang udah disebutin tadi, di antara 3 itu adakah proker yang menjadi ciri khas di kabinet kakak berdua sekarang nih? Tentunya ada. Pertama, kabinet kami mungkin teman-teman belum tahu adalah Laksamana Sriwijaya. Laksamana itu adalah seorang pemimpin di kerajaan Melayu, itu sebutan pemimpin di kapal atau nahkoda. Nah, makanya kami proker kami bernama Bahtera Mahakarya. Bahtera itu kan sebuah kapal nih zaman dulu gitu. Mahakarya itu singkatan dari mahasiswa berkarya. Bahtera itu kan kapal, jadi kami menghimpun, kami menjadi kapal berlayar daripada karya-karya mahasiswa Polisi sendiri. Jadi Bahtera Mahakarya itu sendiri jadi ciri khas kan. Ciri khasnya ya. Boleh saya tambahkan Mbak? Iya boleh silakan. Jadi proker kami ini Mbak lebih ke vokasian Mbak. Untuk vokasian ini lebih untuk meningkatkan karya-karya mahasiswa itu Mbak. Itu kira-kira kegiatannya intinya tuh apa tuh? Kegiatan dari Bahtera tadi. Bisa. Kami masih proses merancang ini, Mbak. Tapi kalau tahap merancang ini kami mendapatkan ada lomba, workshop, pameran dan mungkin bahkan ada seminar. Untuk offline dan online-nya kami masih usahakan untuk offline. Tapi kalau memang tidak bisa, kita usahakan semaksimal mungkin lah gimana caranya terwujud. Berarti masih lingkup dalam vokasi. Iya, Betul, 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 Mbak. tentu.
Baik, tadi udah disebutkan nih Kak, ada 3 program kerja yang nantinya bakal kita lihat. Yang pertama itu Bahtera Mahakarya, yang kedua ada upgrading Ormawa, dan yang ketiga Pasar Butek. Nah, di antara ketiga itu kayaknya yang menarik perhatian kita itu Pasar Butek nih Kak. Bisa dijelaskan lagi lebih dalam nih tentang Pasar Butek itu sebenarnya apa sih? Itu mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang penasaran kan? Yang membedakan Pasar Butek itu apa sih? Pasar Butek itu singkatan dari Pasar Budaya dan Teknologi. Tentunya kita negara Indonesia tidak lepas dari namanya budaya, dan kita sekolah atau berpendidikan di kampus vokasian tidak lepas dari teknologi. Nah, perbedaannya dari sebelum-sebelumnya mungkin lebih ke budayanya. Karena mungkin ketuanya di sini saya sendiri itu dari dulu berkecimpung di dunia seni. Jadi karena itu saya ingin menciptakan di BEM juga tidak lepas dari seni dan budaya itu sendiri. Kegiatan itu adapun kami menggelar pertunjukan karya-karya seni dan budaya. Selanjutnya ada juga pertunjukan dari karya-karya mahasiswa berbentuk workshop. Mereka memperkenalkan. Kalau di kampus-kampus luar itu sering di upload gitu. Mereka tuh pertunjukan karya mahasiswanya. Sedangkan kampus kita itu hanya cukup sampai di jurusan, belum pernah terekspos dimanapun. Jadi kami memberi space lah untuk teman-teman yang berkarya baik itu di bidang seni budaya dan teknologi untuk bisa mengekspos karya-karyanya di luar sana. Oh, jadi berarti itu yang penjelasan dari Butek tadi ya Kak? Iya, betul. Dan tadi aku juga dengar tentang upgrading Ormawa. Berarti itu meningkatkan Ormawa. Nah, kira-kira gimana tuh cara meningkatkan, apa sih proker yang maksud itu? Ini maksudnya? Upgrading Ormawa ini sebenarnya tiap tahun pasti Badan Eksekutif Mahasiswa itu selalu membuatnya. Upgrading Ormawa itu jadi di sini kan pemimpin Ormawa tentunya baru nih, rata-rata baru. Jadi kami di situ ingin mengajak pemimpin Ormawa beserta jajarannya, sekretaris atau bendahara untuk sama-sama kita belajar atau memahami tentang birokrasi yang ada di kampus. Pertama, kedua surat menyurat. Jadi mereka ketika melakukan proker dan kegiatan, mereka sudah mengerti alur birokrasi dan sebagainya macam. Tentunya itu akan memudahkan ormawa-ormawa yang lainnya untuk bisa mengefisienkan waktu. Oke. Berarti itu menjadi proker tahunan dari BEM sendiri ya? Betul, Pak. Jadi udah disebutin nih Kak tadi program kerjanya, dan kalau dipikir-pikir nih ya Kak ya, kan sekarang juga lagi pandemi COVID-19. Yang pasti otomatis ada nih program kerja yang nantinya bakal sedikit terhalang Betul. oleh pandemi COVID-19 ini. Apa nih Kak, udah terpikir belum kira-kira apa tantangan yang bakal dihadapi nanti, dan bagaimana cara mengantisipasi tantangan tersebut biar tidak menghalangi program kerja yang sudah direncanakan oleh kakak sebelumnya? Boleh? Dari kakak siapa dulu yang menjawab? Di ini mungkin aku boleh. Oke, dari kakak Presma. Boleh, boleh. Oke, baik. Tantangan tentunya tiap tahun, apapun ormawanya, siapapun pemimpinnya, tentunya pasti ada tantangan. Iya, benar Nah, banget, Kak. adapun dari itu pastinya kita menyusun sebuah kepanitiaan. Jadi kita menyusun dulu rancangan sebuah kepanitiaan, kita rancang acaranya seperti apa. Ketika acara sudah terjadi, kita usahakan membuat beberapa plan, baik itu plan A, B, C dan seterusnya. Jadi apalagi terkendala pada hari ini ya, itu tentunya COVID. Iya, Tentunya benar COVID banget, Kak. yang sangat-sangat menyulitkan lah alur acara kita gitu. Yang tadinya offline kita bertemu bareng-bareng, sekarang online. Kalaupun offline mungkin masih dibatasi, Iya. dibatasi. Jadi mungkin ya mau tidak mau kita harus berpikir lebih luar gitu, lebih luas lagi. Mungkin kami akan mengadakan secara hybrid, mungkin online dan offline kayak gitu. Jadi offline mungkin dengan batasan, cara antisipasinya seperti itu. Jadi hybrid, offline dengan batasan, dan mungkin online juga kita lakukan. Jadi semua bisa menikmati. Walaupun ya begitulah adanya kita terkendala. Ya. Jadi Jadi tidak berarti COVID-19 itu tidak menjadi halangan dalam Betul, kita menjalankan betul, Mbak. program Sangat, kerja sangat. tadi. Dan ya kalau ngomongin organisasi nih ya,
Kan kita sama-sama tahu nih, kita tahu kalau Kak Denis merupakan mahasiswa aktif, Kak Fikri juga mahasiswa aktif di Polri, dan juga mereka menjabat sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa Politeknik tahun 2021. Nah ini mungkin menjadi tanya setiap orang ya, gimana sih kakak membagi waktu nih antara organisasi sama kuliah? Kan banyak nih mereka mahasiswa-mahasiswa itu yang bentrok antara organisasi, antara kuliah. Kira-kira ada tips khusus mungkin untuk teman-teman tahu bagaimana kakak membagi waktu antara organisasi sama kuliah? Mungkin Kak Fikri yang jawab, kan Kak Denis dulu yang jawab ya. Silakan Kak. Jadi kalau tips untuk membagi waktu ini, kalau saya kan kuliahnya siang, Mbak. Oh, oke. Jadi untuk jadwal mungkin datang ke kampus atau piket atau ke sekret itu saya pagi, Mbak. Saya pagi, nanti siangnya ini kan Kak Denis kan kuliahnya malam. Oh, malam. Nah, kuliah malam nanti bisa Kak Denis itu datang siang, Kak, gantiin saya kan. Nah, dan mungkin untuk malamnya bisa gantian juga saya ganti Kak Denis gitu. Dari diri kakak sendiri nih, mungkin yang ngebuat kakak menjadi apa ya, cara kakak untuk membagi waktu antara diri kakak di rumah untuk sama kampus sama organisasi, tentunya pasti bentrok banget kan. Yang pertama harus ada ini, yang ini. Nah itu cara bagi kakak gimana sih? Tadi kan antara Ormawa sama kuliah ya. Kuliah. Sekarang ada tanya antara rumah, organisasi sama kuliah. Kalau saya kan sebelumnya saya mau cerita, Mbak. Saya kan sebelumnya kan di dokumentasi wedding. Nah, saya di dokumentasi wedding itu mungkin terhalang. Jadi saya cara saya untuk biar nggak terhalang itu, saya misalnya ada poker dari BEM itu saya izin, Mbak. Saya izin. Nah kebetulan yang dari yang si CEO punya yang dokumentasi wedding itu boleh mengizinkan, Mbak. Boleh mengizinkan saya untuk datang ke poker BEM itu, Mbak. Mungkin itu aja, Mbak, kalau dari saya. Cara membaginya. Mungkin Sesuai skala prioritas. Iya, Betul, benar ya. betul. Mana yang lebih dulu itu yang dikerjain dilaksanain duluan. duluan. Iya. Mungkin untuk Kak Denis pembagian antara kuliah dan organisasi, dan rumah. Ya tentunya sebuah organisasi itu kan organize, jadi banyak orang. Nah dari banyak orang itu kita susun menjadi suatu kepengurusan ataupun keanggotaan. Nah tentunya membagi waktu itu sudah ada job desk dari masing-masing. Ketika saya memimpin, saya bakal bertanggung jawab lah pada pemimpin saya dulu, dan saya tidak lupa juga bertanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Seperti kata Fikri tadi, saya alhamdulillah kebetulan kuliah malam. Kebetulan juga Ormawa tidak sampai malam berkegiatan. Nah, jadi insya Allah pagi sampai sore saya bisa berorganisasi, malam saya kuliah. Itu kok dari saya. Tapi untuk tips yang pagi dan siang yang kuliah, seperti kata Pak Direktur pas pelantikan. Pak Direktur itu bilang ketika kita berorganisasi itu wajar-wajar saja ketika nilai kita itu mungkin kurang dari orang-orang yang memang fokus pada kuliah. Benar banget. Tetapi alangkah lebih bagus ketika kita bisa kuliah nilainya baik dan juga berorganisasi kita Betul. baik juga. Nah jadi teman-teman yang pagi siang kalau bisa sebagai bilang sama pemimpinnya, bilang sama ketua ormawanya, tolong bagikan job desk dan bagikan piket, jadwal piket yang sesuai dengan porsi keanggotaannya itu sendiri. Jadi udah dapet tips juga nih, Ra. Iya, benar. Bagaimana cara membagi antara Ormawa, kampus dengan urusan rumah nih. Nah, pertanyaan terakhir dari kami nih, Kak. Bisa disampaikan apa sih harapan kakak ke depannya untuk Polri pada umumnya dan khususnya untuk Ormawa dan UKM yang ada di Polri? Harapan terbesarnya nih dari kakak berdua apa? Harapan terbesar sebenarnya sangat besar. Jadi harapan kami pastinya setiap tahun ya, setiap tahun dan termasuk hari ini kita bakal bisa berkembang dari tahun-tahun sebelumnya, bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, bisa bekerja sama. Tentunya kami juga memimpin hampir 19-an Ormawa, 20 Ormawa. Kami harapannya 20 Ormawa tadi bisa solid, satu suara, satu solid, satu hati, satu perjuangan.
teman-teman untuk membangun Polsri. Karena untuk BEM sendiri tidak mungkin BEM itu bisa berjalan sendiri. Tentunya butuh bantuan dari teman-teman, termasuk dari UKM WPS sendiri kan. Jadi juga untuk harapan untuk Polsri, tentunya kita sama-sama tahu Polsri ini pernah menjadi politeknik terbaik nomor 2 se-Indonesia. Harapan kami juga dan tentunya tidak lepas dari peran mahasiswa di dalam itu sendiri, baik dari segi prestasinya dan segi kegiatan-kegiatan ormawanya. Oleh karena itu harapannya teman-teman semua, mungkin anak ormawa nih yang nonton, nanti kita bikin sama-sama Polsri kembali, harapannya menjadi yang terbaik di Indonesia. Ya. Nggak lepas dari teamwork antar organisasi ya politeknik itu sendiri. Betul. Dan tadi harapan dari Kak Denis Kak nih. Denis. Kalau dari Kak Fikri sendiri nih apa nih? Kalau saya sama Mbak, kayak Kak Denis. Itu intinya kita kan di lingkungan Polsri, Mbak. Kita itu ada komunitas, ada UKM, ada HMJ, dan ada BEM maupun MPM, Mbak. Nah, kita sama-sama satu ruang lingkup. Kita ingin jadikan Polsri itu menjadi nomor 1, Mbak. Kalau bisa menjadi nomor 1, Mbak, menjadi yang terbaik, Mbak, di Indonesia. Itu harus tidak bisa dilakukan kalau sendiri, Mbak. Itu harus bisa dilakukan dengan bekerja sama, Mbak. Itu aja sih kalau dari saya. Ya, jadi kesimpulannya harus ada kerjasama nih Betul, antara mahasiswa, Ormawa. ormawa, dan juga kepengurusannya Betul, Mbak. sendiri. Ya, Kak. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa, itu tadi wawancara kami bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Polsri tahun 2021. Terima kasih juga nih Kak Ya, Denis sama-sama. dan Kak Fikri sudah menjadi Terima bintang tamu kasih, kita Mbak. di Bincang Polsri edisi kali ini. Dan juga sama-sama kita doain ya nih, semoga apapun yang menjadi program kerja dari Kak Denis sama Kak Fikri tadi bisa berjalan dengan lancar, Amin, dengan amin. baik ya. Dan juga Kak Denis sama Kak Fikri bisa mengemban amanah sesuai dengan yang diamanahkan. Ya, Amin. benar banget. Tentunya jadi harapan kita bersama, semoga kedepannya kampus kita di bawah kepemimpinan Kak Denis dan Kak Fikri itu bisa jadi kampus yang jauh lebih baik lagi nih dari Amin, sebelumnya. amin, amin. Dan Sesuai kita dengan yang wishnya tadi untuk menjadikan Polsri menjadi nomor 1. Dan kita tunggu ya Ra, proker yang sudah disiapkan untuk membawa kampus kita cinta, kampus Politeknik Negeri Sri. Ya. Dan mungkin itu ya bincang-bincang kita tadi. Untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa, jangan lupa untuk follow Instagram UKM WPS di @ukmwps.polsri, juga subscribe YouTube kita di LPM WPS, dan juga kunjungi website kita di www.ukm-wps.polsri.ac.id. Saya Anissa Saloma dan rekan saya Tiara Waraseni. serta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Polsri edisi selanjutnya. Salam pers mahasiswa.